gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Justru nanas yang kurang. Apalagi ada nanas yang kamu bikin menjadi jelly, itu flavor nanasnya almost gone, benar-benar gone. Ini seasoningnya sangat kurang. Sambal mbaknya kita dapat rasanya, pedasnya dapat, tapi seasoning di dagingnya ini yang masih kurang. aku buat ciprati apa gitu. Iya. Di sini saya sama Oci malah enjoy bakar-bakar sambil nyedotin asap, sambil bukan nyedot sih, lebih tepatnya lebih kayak, nih rasakan semuanya biar merasakan asapnya. Hayo kita hirup bersama. Ya gitu, sama-sama merasakan. Gila, gue disuruh bikin rendang sejam loh. Saus kalio atau rendang mudanya itu udah jadi. Dan demi glassnya sudah jadi juga, jadi aku gabungkan dan masak sedikit sebelum pada akhirnya aku strain dan aku icip hasil akhirnya. Udah enak banget, pasti ini akan sangat cocok di pairing dengan daging yang Fajar sudah masak. Ini aku berfokus mengantarkan kita ke grand final dulu. Ya, baik. Oke? Baik, Bang Patrick. Oke, SpongeBob. Siap, coklat. Mau finish oven apa nggak usah? Aku mau coklat. Jadinya kita plating di mana? Kayaknya kita plating tempatmu aja ya. Iya. Aku pindahin. Kamu bersihin tabelmu itu. Waktu tersisa 10 menit, jadi aku membagi tugas. Aku hanya memberikan sampel untuk plating dan sisanya Manik yang mengerjakan dan teman-teman. Untuk konsep presentasi platingku kali ini adalah simple dan elegan. Samping ini potong dulu, biar gak ke samping dikit tuh, bagi dua langsung. Itu ya? Semua kondimennya udah selesai dan aku lanjut untuk kasih tau Kak Fajar untuk nanyain gimana ya platingannya. Akhirnya Kak Fajar tunjukin satu, terus aku ikutin deh. Setelah aku mencontohkan plating si kentang balado dan daun singkong gorengnya, aku langsung buru-buru bantu section dessert untuk plating. Kayaknya 8, 9 nggak cukup deh. Segini kekecilan. Kekecilan. Kalau nggak cukup dipaksa langsung di ring cutter aja. Oke. Paham. Kayaknya gitu aja deh, langsung di sini aja Kak Pugu. Oke. Kayak dicetak gitu. Tengah pas. Tengah pas. Ubi aku udah mateng, aku lanjut untuk campurin dia dengan desiccated coconut, garam dan juga gula. Terus aku lanjut untuk meat grinder supaya dia nanti teksturnya halus. Hah? Sausnya di tengahnya. Waktunya tinggal 5 menit terakhir. Waktu udah mepet banget, tinggal 5 menit, aku langsung cek terakhir, last check untuk flavor-flavornya. Tapi karena tim aku udah aku briefing gimana ntar platingnya dan udah aku contohin juga, jadi harusnya semua selesai pada waktunya dan sesuai dengan keinginan aku. Aku cukup nyaman ya dengan cara ngelitnya beli Hofit karena dia itu sangat mempercayakan dishnya kepada kami semua. Dan dia juga nggak lupa untuk quality control setiap dishnya. Jadi nggak ada yang miss. Ini hitung, tolong hitung no. 9 kali 2, berapa? 18. Sisanya buat cing icip-icip. Gini kah? Lihat-lihatin. Itu kamu maksudnya mau kayak getuk ala-ala Mont Blanc gitu? Iya, idenya Mont Blanc, Chef. Tadi kemana, Mas Rudi? Saya ke Dani. Dani itu membuat ubi tumbuk yang sama daging itu. Oke. Tapi dia serve-nya juga sama daging di atasnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi dia punya saus agak sedikit unik. Dia ada perpaduan antara Western sama Indonesia. Dia basicnya demi glace, dia jadikan dicampur dengan bubuk kalio.
Oke, ya. Nice. Oke, tadi saya sempat ke Oji ya. Dia kebagian yang membuat galeri ini sangat berasap. Berasap banget. Ya, ayam bakar. Jadi bakarin ayam dari tadi. Bakarin ayam dari tadi. Saya tadi lihat Zahra ya, sama Puguh mereka berdua ditugaskan di dessert. Dessertnya itu sebenarnya Fajar udah pernah buat. Jadi dia ingat dia pernah buat getuk di sini di challenge singkong. Dan kita bilang suka. Jadi dia bilang dia mau buat versi lain. Ya sih, saya lihatnya agak ada versi yang berbeda walaupun itu getuk ya. Tapi dia tetap mau menyajikan getuk. Oke. Ya, waktunya tinggal 30 detik lagi ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kalian sudah menyelesaikan ronde pertama di Grand Final MasterChef Indonesia Season 12 ini. Sekarang saatnya kami mencicipi hidangan kalian. Boleh mulai dari appetizer. Dan tolong ditugaskan tim membernya untuk bisa serve keluarga kalian dan juga teman-teman kalian yang beruntung di atas sana. Oke, mari kita mulai. Fajar. Di sini aku lega banget rasanya karena yang terpenting buat aku happy dengan hasilnya dan aku happy dengan hasil masakanku hari ini. Jadi aku nge-serve makanan itu dengan sangat percaya diri dan juga sangat senang dan semoga aja juri menyukai masakan aku dan keluarga-keluarga yang didatangkan juga menyukai. Next, Ovid, silakan langsung. Aku sangat yakin ketika aku menyajikan makanan appetizerku ke juri, ke keluarga, dan ke teman-teman, aku merasa sangat bangga. Aku bisa mengenalkan lawar plek di Galeri MasterChef Season 12 ini dan juri-juri merasakan itu. Boleh dijelaskan ini apa? Jadi untuk appetizer hari ini saya membuat konsepnya rujak nanas, Chef. Jadi di situ ada pineapple granita, terus ada pineapple jelly juga, terus ada mixed fruit di bawahnya. Itu ada mangga, ada bengkoang, terus ada jeruk bali juga. Jadi buah-buah yang biasa digunakan untuk rujak saya pakai. Untuk flavornya sebenarnya sama kayak rujak-rujak buah biasanya, cuman saya tambahin komponen ada jelly sama granita. Kenapa milih buat ini? Saya pilih konsep Nusantara hari ini. Karena saya dikenal biasanya kan membawakan hidangan yang western dan Nusantara saya kurang. Jadi untuk di sini saya pengen nunjukin kalau saya itu juga bisa untuk Nusantara. Kebetulan appetizer ini saya pilih karena menurut saya flavornya enak. Terus konsep yang didapat juga ada temperatur dingin juga. Terus ada tekstur dari buah-buahannya. Terus ada pedas juga di situ saya pengen ada tonjolin pedasnya juga untuk meningkatkan selera makannya, Chef. Kenapa pilih pineapple yang di jelly? Karena saya suka rujak nanas sebetulnya, Chef. Jadi saya sebenarnya paling suka kalau rujak itu di nanas. Nanas itu di rujak gitu. Jadi untuk hari ini saya bawain nanas gitu konsepnya. Ovid, boleh dijelaskan kamu punya? Ya, Chef, itu lawar plek sampi ketewel, Chef. Jadi itu base-nya adalah daging sapi yang dimana saya cincang dicampur dengan sambal embe. Terus ada lemo, ada daun lemo, terus ada ketumbar juga, Chef. Dagingnya bagian apa yang kamu bikin? Dagingnya kebetulan saya tadi dapat tenderloin dan ribeye, Chef. Jadi saya campur dua itu. Saya nyari lemaknya juga sedikit dari ribeye-nya, terus tenderloinnya saya campur. Habis itu saya cincang halus. Bumbu lawarnya? Bumbu lawarnya itu pakai sambal embe, Chef. Karena aslinya ketewel emang pakai sambal embe. Terus kalau ada sebenarnya pakai mice gadang atau merica hijau. Itu seharusnya, Chef. Kenapa pilih bikin ini, Ovid? Kebetulan tim saya ada Manik, Chef. Dia dari ketewel. Terus dia pasti jago buat lawar plek. Jadi saya minta dia yang buat, Chef. Oke, langsung aja ya. Kalau dari saya, untuk sebuah rujak nanas ini sebenarnya permainannya bagus ya. Elevate sebuah rujak. Tapi karena kamu sebutnya
rujak nanas, justru nanas yang kurang. Apalagi ada nanas yang kamu bikin menjadi jelly, itu flavor nanasnya almost gone, benar-benar gone. Sayang banget ternyata rujak nanas aku yang judulnya nanas itu malah kurang meng-highlight nanas. Aduh, sorry banget, Chef. Tapi bumbu rujaknya bagus, permainan tekstur baik, potongan rapi. Oke. Ya, ini buat rujak Fajar. Ini cita rasanya bagus ya. Semuanya tidak ada yang berlebihan, paduan antara legit, gurih, sama kamu pakai terasi juga itu tidak sama sekali mengganggu dari rasa rujaknya. Potongan, kemudian kacang, semua dicampur jadi satu seperti ini. Itu enak banget untuk sebuah rujak dan penampilannya juga bagus. Oke, Fajar. Rujak nanas untuk appetizer saya suka. Permainan tekstur, permainan temperatur di sini memang untuk sebuah konsep appetizer yang untuk membuka sebuah appetite, it works. So it does the job. Apakah berasa nanasnya di saya? Ya. Tapi alangkah baiknya kalau saya masih bisa lihat nanas yang berbentuk nanas juga. Jadi kalau dari secara itu rujak nanas kayak nanasnya mana gitu. Yes, tapi other than that saya suka. Bumbunya tuh balance-nya dapat, aromanya dapat, pedasnya dapat. Ini untuk rujak nanas kurang nanas. Iya. Yeah. But still good ya, very good. Kalau kamu bilang namanya rujak aja, saya nggak akan ada komen apa-apa. Rujak nanasnya Fajar sebenarnya hanya perihal salah penamaan ya. Selain itu komentar semua excellent. Hovit. Ya, Chef. Saya suka semuanya dari hidangan kamu ini, tapi tidak ada garamnya. Ini seasoningnya sangat kurang. Sambal mbaknya kita dapat rasanya, pedasnya dapat, tapi seasoning di dagingnya ini yang masih kurang. Chef Juna bilang kalau seasoning di lawarku ini kurang oke. Padahal aku dengan Manik sudah mencicipi berkali-kali. Aku personally suka banget sama idenya, tapi sayang banget Pak Hovit masih kurang garam. Jadi di flavor harusnya aku masih unggul nih di appetizer. Untuk Hovit, kerenyahan dari itunya saya suka ya. Dan di sambal embenya tuh ada cita rasa asin, tapi tidak menolong juga untuk di dagingnya. Nice. Sedikit lagi, yes, tapi cita rasanya enak, penampilannya juga baik. Oke, thank you, Chef. Hovit. Yes, Chef. Saya juga suka your appetizer, it's nice. Mungkin berhubung ini kulit yang kamu pakai ini kan digoreng. Iya. Yeah. Jadinya dia greasy ya, sedikit berminyak dan masuknya ke kategori dia tart shell yang cukup berat. Sedangkan daging yang kamu pakai daging sapi. You, jadi bisa ditambahin elemen yang segar-segar. Mungkin ada acar di atasnya atau yang lain. Ya. Oke, Chef. Yosa, kebagian. Bagian, Chef. Suka yang mana? Berhubung nggak begitu suka rujak, suka punyanya Hovit, Chef. Berhubung nggak suka rujak? Iya. Jadi suka punya Hovit? Ya, tapi lebih suka punyanya Hovit, Chef. Lebih suka punya Hovit? Iya. Appetizer-nya Fajar keren. Tapi untuk jelinya kurang nendang lagi sih nanasnya. Tapi masih bisa dimakan. Yosa, kamu masak di galeri sebentar itu kamu cuma numpang lewat, opinimu nggak diterima. Oke, kita mulai dari kakaknya Fajar. Apakah memuaskan? Rujaknya enak. Cuman karena namanya nanas, tadi saya setuju sama chefnya juga, nyari nanasnya nggak ada. Makasih loh. Nah. Makasih banget. Dari keluarganya Hovit? Iya. Ya, kebetulan saya orang tuanya, orang Bali, senang makan lawar, ya enak lawarnya. Nggak kurang asin ya? Kurang asin sedikit ya, sedikit. Ya. Kalau rujaknya gimana, Ibu? Rujaknya Fajar? Ya, enak. Enak? Ya, emang bener sih kurang nanas aja. Kurang nanas aja. Semuanya sudah bagus ya sebetulnya. Ya, baik. Ya, enak. Jadi kalau harus pilih lebih suka yang mana nih? Ya, suami saya. Iya, kalau emang disuruh pilih, pasti aku tetap pilih suamiku. Karena walaupun hidangannya ada kekurangan sedikit, menurut aku hidangan dia tetap spesial. Oke, kami akan langsung memberikan nilai untuk hidangan kalian di appetizer. Tadi sudah disebutkan di awal ya, range antara 0 hingga 100.
aku bertanya-tanya, kira-kira appetizer-ku ini dapat nilai berapa ya? Di sini aku makin yakin sama appetizer aku karena Chef Rudy juga mengkomen kalau semuanya itu udah oke, cuman emang kurang nanas saja. Oke, Fajar, Hafid, waktunya kita serve main course. Silakan. Di sini aku memilih main course si andaliman wrap steak dengan ubi tumbuk andaliman juga dan kalio saus. Dan di ubi tumbuknya juga andaliman. Niat aku di steaknya juga ntar ada flavor andalimannya. Aku maju ke depan membawa hidangan main course-ku. Aku sangat yakin ayam bakar madu buatan Oji ini pasti bisa menggoyang lidah juri. Fajar, apa ini? Jadi ini andaliman wrap steak, pakai ubi tumbuk andaliman, pakai kecombrang juga. Terus untuk sausnya itu kalio. Untuk pairingnya ada kentang balado yang di atasnya saya kasih daun singkong goreng buat nambah tekstur, Chef. Kenapa pilihnya ini ya? Udah main andaliman, main kecombrang, habis itu udah kalio. Terinspirasi dari Rudy kayaknya. Tapi ini betul, kalio. Ya, Chef. Bukan ke arah rendang ya? Bukan, Chef. Terasanya seperti rendang yang masih muda. Ya. Belum jadi tua, tapi untuk kalio masih bisa masuk sih. Oke. Karena kan tingkatannya habis kalio, rendang muda baru rendang tua ya. Ya. Ini daun ubi juga kan? Daun ubi juga, Chef. Kalau Hafid apa Hafid? Itu main course saya ada ayam bakar madu, Chef. Terus ada perkedel kentang. Terus ada urap yang saya wrap di rice paper. Bumbunya apa? Bumbunya itu basicnya itu sambal merah, Chef. Tapi ditambahkan madu sama palm sugar. Gula merah ya? Iya, Chef. Ini ayamnya diungkep dulu? Diungkep sebentar, Chef. Habis itu langsung di-grill. Sausnya apa ya? Itu yang di-glaze untuk di bakaran itu saya blender lagi lebih halus. Habis itu saya taruh di sana, Chef. Untuk sausnya. Jadi sama, itu aja? satu bumbu. Ya, add bit water. Hafid. Ya, Chef. Untung rahang saya baja ya. Ini gelas kaca. Hah? Gelas kaca. Waduh, ada serpihan kaca. Dapat dari mana itu, Chef? Aduh, beli Hafid itu sayang banget. Padahal Rudy loh, ini emang pegangannya Rudy sih. Ini nih, main course-nya beli Kopit. Agak unik. Biasanya, Bang Rudy ini kalau bikin masakan pakai andaliman. Hari ini dia bikin masakan pakai beling. Siapa yang buat perkedel? Perkedel yang buat Rudy, Chef. Dari awal sampai akhir? Ya. Rudy, kamu ada masalah apa sama saya? Tidak ada, Chef. Hah? Tidak ada. Ada beling? Aduh, kok bisa lah Chef Juna yang dapat. Aku minta maaf ya, Chef. Minta maaf sekali, bukan unsur sengaja, itu karena ada kejadian yang tidak terduga, Chef. Siapa yang bakar ayam? Oji, Chef. Semuanya? Iya. Jadi ayam dari awal kamu sudah ungkep dengan bumbu dan ada gula di dalamnya? Iya, Chef. Fajar, untuk steaknya wrapnya dibikin seperti apa? Disangrai dulu, Chef. Andaliman dried andalimannya, terus tadi pakai dried andaliman. Iya, andaliman kering saya pakai, Chef. Langsung saya tambah saranis, cinnamon juga sedikit sama cengkeh, black pepper sama sea salt disangrai sampai dia sea saltnya agak brown, lalu di grind. Itu ditaburin di atas steaknya, terus itu dipensil, Chef. Ditaburin cover di semua. cover ya, di wrap. Oke, Fajar, ubi tumbuk ini buat saya very nice. Masak ubinya juga benar, warnanya masih terjaga. Aroma kecombrangnya itu dan semuanya pas. Nggak ada yang melebihi satu sama lain. Sos kalionya juga sebenarnya flavor wise it's good. Untuk ke arah kalio ya. Aromatiknya keluar semua. Kentang balado, seasoning masih bisa tambah lagi. Tapi secara overall enak juga. Mungkin di sini cuma lagi-lagi memang komponennya secara tidak langsung hanya ada 3 atau 4. Tapi masing-masing ini 3 bumbu yang berbeda. Jadi kamu ada yang satu arahnya andaliman kecombrang segar, tiba-tiba ada kalio, tiba-tiba ada balado lagi. Oke, Chef. Jadi ini lebih ke komposisi aja.
memang dari flavor-flavor yang aku cobain juga sudah enak banget, tapi memang kuantitas atau komposisi dari dishnya masih agak kurang. Jadi sorry banget Chef, di grand final ini aku masih kesalahan komposisi, harusnya aku belajar lebih deh. Oh, saya juga ada tambahan ini. Untuk Fajar ya, Chef. Alangkah baiknya nggak ninggalin jebakan Batman lengkuas sebesar-besar gitu ya. Karena tadi saya udah mau gigit kena jebakan. Aduh, sorry banget Chef Renata, di situ lengkuasnya ketinggalan yang harusnya dipilih-pilih. Tapi kayaknya tadi udah dipilih-pilih sama tim aku, cuman kelewatan satu aja Chef, maaf ya. Fajar, sos kamu ini sebenarnya enak, tapi tertabrak-tabrak dengan kentang, bumbu balado, ubi tumbuk, di mana kamu highlight steak dengan andaliman wrap. Justru saya tidak merasakan keluarnya rasa si andaliman di wrap tersebut. Jadi steaknya di sini sayangnya hanya potongan-potongan daging yang bagian luarnya itu cukup char. Ubi tumbuk di sini saya masih agak bingung karena kamu ada 2 piring yang berbeda. Padahal kalau kamu taruh jadi satu aja sebenarnya is okay. Bisa masuk kok. Ya. Juga ubi tumbuk dengan daging. Seharusnya ubi tumbuknya kamu jangan kasih daging. Kamu pakai sayuran lain yang bisa ada gigitannya juga. Sauce is good. Ubi tumbuk rasanya is good. Ya. Ini aja nih, confusing. Oke? Dagingnya bagus. Dengan berikut sausnya, saya suka di saus dari kalionya. Kemudian di ubi tumbuknya juga bagus. Aromanya tidak ada yang mengganggu, walaupun saya tahu di situ ada rajangan dari bunga kecombrang, tapi eksekusinya bagus. Kentangnya juga bagus. Cita rasanya, penampilannya juga bagus. Jadi tiga-tiganya ini bagus semua. Tapi kok rasanya pas disatukan agak kurang cocok. Ya. Oke, tingkat kematangan dagingnya saya suka. Aroma andaliman di dagingnya kurang naik sedikit. Hafid. Ya, Chef. Ayam bakar madunya saya suka. Mungkin di sini perkedel bisa lebih ada seasoningnya lagi. Termasuk urapnya juga. Sayur urap kamu ini juga light rasanya, cukup ringan. Supaya semuanya balance dan nggak hanya satu dimensi, kamu perlu lagi-lagi sama seperti yang sebelumnya. Elemen yang menyegarkan. Taruh pecahan beling. Untuk COVID, ya, Chef. Selain saya dapat beling, ya. Tadi saya visitkan terakhir ke kalian. Saya bilang kan, perkedelnya memang kurang seasoning, tapi memang udah mau jadi itu. Kalian udah selesai buat. Jadi memang perkedelnya kali ini Rudy kehilangan touch. Capek kayaknya, perkedelnya diolah sama kamu, ya. But it's fine. Ayam bakar, hati-hati, sedikit udah mulai agak terlalu matang. Tapi masih oke. Yes, Chef. Saya pribadi merasa bumbu yang saus kamu ini, terutama di sausnya ya, yes, Chef. Gula merahnya sedikit terlalu banyak, karena terasa sekali. Dan yes, ini untuk main course masih terlalu sedikit. Oke? Thank you, Chef. Buat Fajar sama Hafid, kalau kalian tuh kasih porsi banyak sikit, kenapa sih kayak juri? Masa sikit kali ini kita nggak puas makannya? Hafid sekarang. Hafid, waktu mengungkep, itu langsung dari awal sudah pakai gula ya? Iya, Chef. Sebetulnya gulanya kamu tahan dulu, biar dia masuk dulu sedikit. Setelah kamu nyatakan ini udah siap untuk dibakar, kamu baru masuk yang manis-manis, seperti madu dan gula merah. Ini sedikit lagi ya, ini masih bisa dimakan. Sedikit lagi dia akan keras. Karena gula merah itu betul-betul bisa membuat daging yang harusnya juicy, si ayamnya yang harusnya juicy. Kalau kita makan ayam bakar kecap, karena dioles di atasnya, jadi ini hampir hilang juicy-nya, tapi masih ada. Tapi terasa kerasnya. Ya, dia bisa ngikat proteinnya. Jadi tadi yang ngungkep siapa? Oji. Jadi ditahan dulu sampai dinyatakan dia matang, baru masukkan yang manis-manis ya. Tapi cita rasanya enak banget. Saya suka cita rasa dari ayam bakarnya. Chef Rudy bilang katanya gula merah sama madu jangan ditaruh di awal dan ditaruh di akhir saja. Wah, itu tips yang bagus, Chef Rudy. Itu tips mahal, Chef. Wah, Fajar ini bisa bahaya di main course-nya sama Hafid.
Kenapa ayam bakarnya Sarah itu lebih nendang bumbunya dan meresap sampai ke dalam tulang-tulangnya. Nah, tekstur dari perkedel, kalau saya bilang ini tingkatnya sudah istimewa sebetulnya. Tapi cita rasanya aja, sama garam sedikit lagi, sudah luar biasa. Bapaknya Hafid ini, hidangan Hafid gimana? Enak, Pak. Enak? Ya. Suka ya, Pak? Enak, Chef. Iya. Masa nak Bali bikin ayam bakar madu kan? Tadi kan udah lawarnya tadi. Oh gitu. Hafid buat ayam madu enak sekali, lebih enak biasanya. Yang di atas gimana? Enak nggak? Enak. Enak mana? Dua-duanya enak. Dua-duanya, Chef. Kalau pilih salah satu, namanya kompetisi harus salah satu. Fajar. Fajar, kenapa Fajar? Dari kentangnya, Chef. Bumbunya enak, Chef. Kamu yang ada sapi aja, kamu pasti suka. Enggak, Chef. Ini kan kentang, Chef. Kentang. Kentangnya tadi enak. Ya? Kentangnya tadi bumbunya enak. Kentang balado. Kentangnya bumbunya enak. Tiara, kenapa Fajar? Saya, Chef. Ya. Aku suka dari tingkat kematangan dagingnya, Chef. Saus kalionya? Iya, enak banget, Chef. Oke. Untuk adiknya Fajar, kan juga di restoran, kan? Iya. Menurut kamu hidangan Fajar, apa yang bisa ditingkatkan dari beefnya ini? Kalau saya mungkin dikurangi malah. Kayak terlalu complicated rasanya. Kamu mungkin kata-kata itu yang ke 1879 kali kita bilang. Kalau Fajar yang masak. Ya. Tabrak-tabrakin aja semua flavor. Setuju banget sama Chef Juna, aku pun merasa itu sebuah kesalahan yang aku lakukan sendiri dari konsep. Karena memang ini terlalu campur aduk nih dari bumbu-bumbunya juga. Ada balado yang bumbu merah, ada ubi tumbuk, ada kalio juga, lalu ada andaliman yang di-wrap di steaknya. Tapi itu kesalahan aku, tetap aku terima komentarnya Chef. Yang penting rasanya enak, aku udah puas banget sih. Thank you, Chef. Silakan balik ke bench kalian, kita akan menilai hidangan kalian dulu. Terima kasih, Chef. Balik ke bench, aku salamin Bang Rudi, aku mengatakan nggak apa-apa Bang, yang penting Chef Juna nggak kenapa-napa. Mungkin hari ini kita lagi apes, kenapa serpihan beling itu ada di makanan Chef Juna. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food.